ila hadratin Nabi. Saya ajari bapak-bapak, termasuk ustadz-ustadz, banyak orang baca ila hadratin Nabi itu salah. Ilahat tidak boleh dia bunyi dotnya, karena itu bukan kolkola. Tidak boleh juga tebus kolkola ataupun hidup, karena huruf dotnya itu mati. Ilahat rotin Nabi, bukan ilahat rotin, salah. Perhatikan orang wirid segala macam banyak salah, saudara. Yang awal aja pun salah, macam mana mau masuk surga? Beratlah. Berarti udah untung bisa masuk neraka daripada kemana-mana. Ya kan? Ya kan cuma 2 tempat. Ya cuma 2 tempat. Kalau nggak ke surga, ke neraka. Yang awal aja pun sudah salah. Nah ini saudara hadirin. Ya. Kol-kolah itu cuma 5 macam. Baju di toko. Kalau istilah ngajari anak. Ba, jim, to, kop, dal. Baju di toko. Jadi dot tidak kol-kolah. Banyak orang. Ilaha daratin Nabi. Padahal salah. Ilahado. Salah. Ilahad. Tidak boleh. Saudara hadirin bunyi dia. Ya. Karena mati itu dotnya. Ilahat ratin Nabi Muhammadil Mustafa. Yang lebih abdolnya Muhammad dulu baru Mustafa. Bukan tak boleh Mustafa. Tapi karena kebiasaan kita di buku-buku. Kenapa Pak Ustadz? Nama baginda Rasulullah itu ada 4. Sebelum turun orangnya disebut Ahmad. Setelah turun orangnya disebut Muhammad. Setelah diangkat dari Nabi, Rasul namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia biasanya itulah Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mustafa, gelarnya Mahmud. Dia semua punya nama, saudara hadirin. Itulah sebabnya membuat nama anak, cucu segala macam disunatkan pakai Muhammad. Muhammad Henro, ini dia. Muhammad Yazid Mufti Lubis, begitu dia saudara hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, turut hadir para ulama-ulama dan juga ustadz-ustadz yang kita muliakan, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya, Masjid Al-Amin juga yang kita muliakan dan kita hormati, para bapak, ketua-ketua Kenaziran Masjid yang pada pagi hari ini juga turut hadir, serta para bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah mulia ini kecuali hanya dengan seuntaian kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, khusus belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita, agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita
insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah hampir setahun kita tidak ketemu, saudara hadirin. Dari tahun 2001 sampai 2022, saudara hadirin. Baru ketemu sekarang, saudara hadirin. Wajah saya lihat alhamdulillah ceria, saudara hadirin. Kenapa? Karena sudah makan lontong, saudara hadirin. Ya. Berarti ada kemajuan pengajian kita ini, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan memang tahun 2021 setelah kita lalui dan tinggalkan, hari ini saudara hadirin tahun 2022. Memang seyogianya memang harus meningkat segala-galanya. Karena hidup ini kata Nabi Isa alaihissalam tak ada ubahnya cuma 3 hari. Hari yang pertama, hari yang telah lewat. Tidak akan mungkin kembali, bagaimanapun caranya. Beruntung dan berbahagialah manusia yang memanfaatkan waktu dan masanya, saudara hadirin. Hari yang kedua adalah hari ini, yang pasti positif untuk kita. Bila kita mampu meraih dan merebut apapun yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang ketiga, saudarain, hari yang akan datang, belum tentu apakah sampai umur. Sekarang aja sudah sering saya sampaikan, kita sudah ngilu-ngilu, pucat-pucat, saudara hadirin. Ini kan tanggal mudanya ini, kalau tidak pucat kalinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah harus lebih baik. Semuanya harus lebih baik. Lebih baik ilmunya, lebih baik amalnya, lebih baik umurnya, lebih baik rezekinya, semua saudara hadirin. Karena itu termasuk program daripada tersebut Bapak kepada desa kita tadi. Jadi kayak-kayaknya memang perlulah dilanjutkan, saudara hadirin. Takbir, Allahu Akbar. Ya karena yang datang belum tentu awak. Itu problemnya kan. Yang mencalonkan yang datang belum tentu. Kalau ini kan udah jelas. Tiap Ahad, subuh, lontong nggak kemana, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita coba, saudara hadirin, lanjutkan kajian kita. Pada hari ini kajian kita, saudara hadirin, supaya jangan nanti salah tersebut, ya, SCTP atau TV Metro dan berbagai macam, ya, memahami beriman kepada malaikat. Karena pada waktu bulan yang lalu sudah tuntas kita bahas memahami beriman kepada Allah yang gaib. Ya, seperti kita ulangi, saudarain, putar sedikit kasetnya. Gaib yang boleh diikuti dan diimani pada waktu yang lalu cuma 3. Gaib daripada malaikat, gaib daripada nabi dan wali-wali Allah, gaib daripada diri sendiri. Ya. Hari ini akan kita coba lanjutkan memahami beriman kepada malaikat. Yang pertama Bapak Ibu, wajib kita yakini, kita imani bahwasanya malaikat itu pasti ada, walaupun belum pernah ketemu. Dan memang kalau bisa jangan ketemu. Loh, iya. Kalau yang sering ketemu itu malaikat Israel. Ya. Malaikat Mikail aja belum semua orang pandai, saudara hadirin. Nah, itulah kemarin acara kita di lapangan Sesengkol, saudara hadirin. Panitia mendadak ngasih tahu. Kan situasi kan turun hujan. Dor-doran turun hujan. Seharusnya seminggu lagi. Ini besok baru dikasih tahu. Terpaksalah kerja Ustadz ekstra, saudarain. Cuman namanya panitia nggak jelas juga. Payah. Ya. Ya. Karena berat risikonya, saudara hadirin. Hari ini akan kita coba ajarkan, saudara hadirin. Ya. Ya. Ya kita maklum juga, ya kan? Maklum juga. Namanya pun panitia baru berangkat, biasalah kan. Alhamdulillah sedikit-sedikit tambah baik, sedikit tambah baik. Saya lihat perkembangan kemarin di sana walaupun musola kopi susu, alhamdulillah. Di sini walaupun masjid, alhamdulillah berubah lontong. Ya, memang begitulah sebenarnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau tidak rugi. Ya. Hidup ini berapa lama cuman kan?
Sittati wa sab'ina, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Ya kalau ada 70. Berapa banyak yang sudah stroke, saudara hadirin? Bukan stroke badannya, stroke dompetnya, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, memahami rukun yang beriman kepada malaikat. Wajib kita yakini, imani, bahwasanya malaikat itu Bapak Ibu memang ada. Ya. Walaupun belum pernah kita ketemu. Maka dalam kolbu kita ini, sebelah kanan itu tempat iman yang dijaga oleh malaikat mulhim namanya. Banyak malaikat-malaikat lagi yang tidak tercantum. Kan beribu, bahkan tidak terhingga malaikat itu, saudara hadirin. Kalau kita mau tidur, supaya tetap bangun cepat sesuai dengan apa yang kita inginkan, malaikat kudus namanya, saudara hadirin. Supaya apa? Bangun kita tetap tepat waktu, saudara hadirin. Kadang-kadang kan banyak orang kesiangan. Itu tadi, asisten saya kesiangan, saudara hadirin. Dia yang berjanji, saya udah nyampe 4:30. Iya, telepon. Kok enggak? Tapi kita pun baik sangka. Mungkin mentong kawan, so agak terlambat, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita maklum baik sangka, saudara hadirin. Ya, baik sangka kita, saudara hadirin. Ya. Ya. Namanya juga masih muda, ya kan. Namanya masih muda. Kalau kita ini kan udah tua-tua, nggak mungkin lagi mau nolak, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini merupakan yang pertama, pemahaman beriman kepada malaikat. Yang kedua, Bapak Ibu, pengertian beriman kepada malaikat, mintalah sama Allah kemanapun kita, supaya malaikat yang menjaga. Kenapa Pak Ustadz? Tidak ada yang lebih hebat kecuali malaikat. Kalau cincin, tidak ada, saudara hadirin. Keris, tidak ada, saudara hadirin. Itu masih ada di atasnya. Seluruh apa yang ada di keris, di cincin, dan di berbagai macam, itu jin semua, saudara hadirin. Bisa diperalat jin? Bisa. Tapi mesti seperti Nabi Sulaiman, saudara hadirin. Kalau tidak, nanti ditokohinya kita. Pertama-tama dia tidak minta sangon. Lama-lama minta sangon. Pertama yang bagus, lama-lama minta darah, saudara hadirin. Kalau tak ada, darah keluarga, saudara hadirin. Itulah sebabnya jin dan jun tidak boleh dipelihara, saudara hadirin. Ya. Saya makanya tahu saya kalau orang berjin. Ya. Tahu saya kalau orang berjin, saudara hadirin. Nah ini perlunya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Supaya kita minta sama Allah, malaikat yang menjaga. Salah satu konsep Rasulullah, mau kemana pun kamu, kata Nabi, baca ayat kursi. Allah akan kirimkan malaikat tersebut untuk menjaga kita. Ya, nanti saya ajarkan patihannya hari ini, saudara hadirin. Ya, karena untuk menyambung silaturahmi tersebut kepada setiap orang, kepada siapapun, harus kita patihakan. Kalau kajian tasawuf seperti itu, adabnya, saudara hadirin. Makanya orang yang beradab disebut orang berakhlak. Tapi kalau orang berilmu tapi tak berakhlak, tak disebut orang berilmu, saudara hadirin. Karena orang yang berakhlak, beradab, itulah disebut orang yang berilmu. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin tunduk, semakin berisi, semakin tawadu. Itulah sebabnya kita berjalan, kata Rasulullah, tidak boleh mendengarkan begini kalau kita berjalan. Tidak boleh. Jalan dia begini, membusungkan dadanya. Kecuali yang sesak napasnya, apa boleh buat, saudara hadirin. Sakit bengek pula kawan tuh kan. Banyak kali merokok. Ya. Kerja keras. 3 bungkus 1 hari, saudara hadirin. Ya. Rasulullah berjalan agak tunduk sedikit pandangannya, supaya jangan nengok kiri kanan. Nah ini yang kedua, arti memahami beriman kepada malaikat. Mintalah kepada Allah, supaya malaikat tersebut yang menjaga kita kapan, di mana saja pun. Ya. Ada doa orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, doa ma'rifat namanya. Ya, nanti coba amalkan, tapi dalam hati. Setiap kita mau melangkah kemana saja, terutama dari rumah, bacalah, saudara hadir, asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya syahadat 1 napas. Dalam hati, boleh Pak Ustadz? Boleh, malah disuruh. Jadi setelah kita baca tersebut syahadat 1 napas, baru Allahu Rabbi dalam hati.
Muhammad Rasulullah junjunganku, Jibril, Mikail, Israfil, Israel pendampingku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Tongkatkan lidahnya ke atas, jangan bunyi barnya. Melangkahlah saudarain, kalau dari rumah melangkah kaki kiri, sunat hukumnya. Jangan kaki kanan, tak boleh. Kalau mau masuk, sunnahnya kaki kanan. Ada orang kadang-kadang mau pergi dia keluar, bukan kaki kiri, bukan kaki kanan, tapi dua-dua sekali melangkah. Pampir saudara hadirin. Itu pampir. Ya. Baru ucapkan, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Karena banyak orang, Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal. Tapi kepada siapa? Ya. Kepada siapa bertawakalnya? Makanya kadang-kadang nengok hantu kita takut. Goyang-goyang sikit kawan tuh. Daun-daun tersebut kita takut. Padahal hantu itu hakikatnya takut nengok kita. Kalau kita jalan, kita yang datang bersama dengan Allah, orang itu pun grup-grup hantu itu, seolah-olah dia sama kawannya terkejut juga. Hah? Ada hantu? Dia hilang juga. Takut dia. Ya. Yang sebenarnya begitu takut. Tapi kita belum ada isi di dalam tadi, makanya akibatnya tersebut kita yang takut hantu itu. Kalau enggak orang itu pun takut nengok kita. Manusia kan paling mulia. Ya, paling mulia. Cuman problemnya manusia yang mana? Nah, ini dia. Minum kita dulu. Oh, belum. Alah. Lupa pula. Alah, tolong. Alah, ini enggak sopan juga panitia. Tengok masa kepala desa. Kacau kali ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak diperbaiki memang ini. Ya, panitia-panitia ini masih banyak juga mau diperbaiki, saudara hadirin. Jangan sampai kualat, tak boleh. Tadi kan dibanding kepala desa, kita kan hakikatnya kan anak-anaknya. Loh, iyalah. Berarti wajib tunduk dan patuh kepada orang tua atau ayah. Makanya harus lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang penting kalau sudah lanjutkan jangan lupa, itu masalahnya kan. Jangan seperti panitia tadi, jangan. Amanlah pokoknya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini saudara hadirin, doa ma'rifat namanya saudara hadirin. Nanti saya kasih status doa tuh. Tapi saya karena jarang saya memberikan amalan sama orang. Kalau tidak amalan-amalan tertentu. Karena kebanyakan orang mengaji, kebanyakan amalan. Ustadz ini nyatat ini, ustadz ini ngasih ini, ustadz ini ngasih. Penuh semua amalan. Bingung, yang ini mantap, yang ini paten, semua hebat. Tapi satu pun tak diamalkan. Kenapa? Bingung, yang mana mau diamalkan. Akhirnya ditaruh di lemari, taruh di bopet. Nanti lama-lama, amalannya yang masuk surga, orangnya tetap masuk neraka, saudara hadirin. Auzubillah min zalik, ya kan. Kalau amalan itu kalau bisa yang bagus-bagus dia, yang amalan tersebut. Itu doa makrifat. Jadi kemana saja kita mau pergi, supaya nanti malaikat itulah yang mendampingi kita. Kenapa Pak Ustadz? Kok malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel? Memang harus gacuk-gacuknya yang dikontak. Siapa dikirimkan Allah, terserah Tuhan. Kalau sudah diatur gacuknya, Allah keneknya udah gampangnya itu, saudara hadirin. Udah gampangnya itu. Karena Jibril, Mikail, Israfil ini untuk para nabi-nabi yang datang. Minimal untuk kita, walaupun keneknya, tapi sungguh luar biasa, saudara. Nanti satu ketika, dilihat orang kita tidak satu orang. Ya, nanti saya kasih tahu caranya mengkontakkannya. Kan harus tahu nomor WA-nya. Kalau nggak tahu nomor WA-nya, payah. Apalagi Twitternya, wah gawat. Berapa banyak orang mau pesta, salah kontak karena nomornya nggak pas. Yang diniatkannya malaikat Mikail supaya jangan turun hujan, terah cuaca. Cuman ngomongnya il aja dia. Israel dikirainya dia yang dipanggil. Mencret semua yang pesta itu, saudara hadirin. Ya orang salah kontak. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beriman kepada malaikat tersebut. Yang ketiga pemahamannya harus ada hubungan silaturahmi kita Bapak Ibu. Kalau tidak, nggak mungkin. Untuk menciptakan suasana harmonis, akrab, harus ada silaturahmi. Makanya diancam oleh baginda Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga
Orang yang memutus tali silaturahmi, bayangkan. Malaikat itu hakikatnya, maaf, kan budak manusia. Tengoklah tukang cacat kita, asisten kiri kanan. Rokib dan Atib. Malaikat Mikail untuk mengantar rezeki kita. Malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Semua hakikatnya adalah budak manusia, saudara hadirin. Tapi problemnya, manusia yang mana yang bisa dibudakkannya? Manusia yang senantiasa akrab dengan malaikat itu, saudara hadirin. Kalau enggak nanti jin dan jun enggak bisa masuk dia. Ya, kadang-kadang kan banyak orang pakai perewangan, pakai pesugihan. Itu enggak perlu, saudara hadirin. Boleh punya keris, bukan tak boleh. Boleh. Karena memang namanya tersebut, ya itu barang-barang pusaka kan bagus. Pakai keris. Apalagi dapat awak keris Dayanti. Meleleh awak yang meleleh. Bukan tanggung ya kan. Iyalah meleleh, bukan main-main. Ya, macam mana nggak meleleh? Orang tuh dijaga. Ya alisnya saja bukan tanggung, jutaan. Orang memang dijaga, dipelihara, semua dipelihara. Maka tetap menantang, ada apa? Awak di rumah, nggak boleh. Nih, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah perlunya kita hadiahkan Fatihah. Kalau kajian fikih memang orang bilang bid'ah. Kalau kajian fikih semua bid'ah. Pakai acara ini pun pakai lontong bid'ah juga ya ini. Bid'ah juga. Nah, oleh sebab itulah hubungan silaturahmi kita tersebut sama dengan kalau kita ingat guru, kalau sudah meninggal guru itu sering ziarah minimal kalau enggak bacakan Fatihah, kalau tidak bisa baca Al-Qur'an. Kalau masih hidup guru itu sering ziarahi juga ke rumah silaturahmi. Kan begitu arti ingat tuh. Bukan ingat guru itu sebenarnya diingat-ingat wajahnya, tak boleh. Ada juga pengajian seperti itu. Sebelum sholat diingat dulu wajah gurunya. Nauzubillah min zalik. Iya kalau ganteng, kalau mirip keling, la ilaha illallah. Kalau bisa diingat wajahnya, kenapa nggak baginda Rasulullah? Tapi sengaja dibuat Allah, tidak bisa di kamera. Supaya apa? Jangan sampai syirik kita, saudara hadirin. Nah, oleh sebab itulah, untuk hubungan silaturahmi yang bagus, ada namanya Fatihah 7. Bila kita hadiahkan Fatihah 7 tersebut, samalah hakikatnya menghadiahkan Fatihah seluruh alam ini. Yang pertama, Fatihah tunggal namanya. Khusus untuk Rasulullah. Karena tidak boleh disamakan dengan siapapun Nabi itu. Walaupun dia manusia biasa, tapi luar biasa. Alladzi la yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua gerak dan langkah ucapannya segala macam wahyu. Terlepas hawa nafsunya, saudara hadir. Maaf, beribu maaf. Mau bergaul aja suami istri, baginda Nabi itu wahyu. Bukan tanggung. Makanya itu kalau kita turutkan aturan daripada agama, insya Allah anaknya pun nanti pintar, ahlaknya pun mulia. Karena pakai aturan, pakai doa segala macam, syahadat, selawat. Kalau kita kebanyakan kan tidak, nggak sempat kebelet, ya udahlah. Ya lahirlah anak kebelet. Ya. Baru dibuat namanya pun nggak jelas, ya kan? Mentang-mentang Tengku bapaknya, mamanya orang Padang, Tengku Boy Caniago, subhanallah. Memang keren, tapi kalau disingkat TBC, saudara hadirin. Makanya berjalan tadi begini saja kawan tua, orang TBC. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Khusus Fatihah tunggal namanya. Ilahat Ratin Nabi, saya ajari bapak-bapak, termasuk ustadz-ustadz, banyak orang baca ilahat Ratin Nabi itu salah. Ilahat tidak boleh dia bunyi dotnya. Karena itu bukan kolkola. Tidak boleh juga tebus kolkola ataupun hidup. Karena huruf dotnya itu mati. Ilahat Ratin Nabi. Bukan ilahat Ratin. Salah. Perhatikan orang wirid segala macam banyak salah, saudara. Yang awal aja pun salah. Macam mana mau masuk surga? Beratlah. Berarti udah untung bisa masuk neraka. Daripada ke mana-mana. Ya kan? Ya kan cuma 2 tempat. Ya cuma 2 tempat. Kalau nggak ke surga, ke neraka. Yang awal aja pun sudah salah. Nah ini saudara hadirin. Ya. Kol-kolah itu cuma 5 macam. Baju di toko. Kalau istilah ngajari anak. Ba, jim, to, kop, dal. Baju di toko.
Jadi dot tidak kol-kola. Banyak orang ila hadaratin nabi padahal salah. Ila hadok salah, ila had tidak boleh. Saudara hadirin bunyi dia. Ya. Karena mati itu dotnya. Ila hadratin nabi Muhammadil Mustafa, yang lebih abdolnya Muhammad dulu baru Mustafa, bukan tak boleh Mustafa, tapi karena kebiasaan kita di buku-buku. Kenapa Pak Ustaz? Nama baginda Rasulullah itu ada 4. Sebelum turun orangnya disebut Ahmad. Setelah turun orangnya disebut Muhammad. Setelah diangkat dari Nabi, Rasul, namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia biasanya, itulah Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mustafa, gelarnya Mahmud. Dia semua punya nama, saudara hadirin. Itulah sebabnya membuat nama anak, cucu segala macam disunatkan pakai Muhammad. Muhammad Hendro, ini dia. Muhammad Yazid Mufti Lubis, begitu dia saudara hadirin. Ini pembawa acara pun kecelut-celut nama awak dibuatnya kan. Berubah-ubah kacau kali kawan ni. Balik-balik kawan ni tersebut ya kan. Ya. Gawat kali ya kan. Ya bukan nyinggung ya, sekedar nyenggol ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tidak boleh kalau Fatihah khusus itu tidak boleh digabung-gabung Nabi itu dengan yang lain karena tidak ada bandingannya. Maka disebut Fatihah tunggal. Ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah lahul Fatihah. Baca Fatihah sekali. Ini untuk hubungan silaturahmi seluruh alam ini. Baru yang kedua, saudara hadirin, Fatihah khusus kepada sahabat Nabi. Karena seluruh manusia yang ada di alam permukaan bumi ini, setelah Nabi-Nabi Rasul, yang paling mulia sahabat. Yang ditunjuk langsung oleh baginda Rasulullah ahli surga 10. Saya kalau Jumat, saya bawakan itu. Kalau hadits Jumat. Tapi dari yang 10 tersebut, 4 gacuk-gacuknya. Itulah dia. Yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan salah. Tidak boleh dibalik-balik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa ila hadratin khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'ulillah lahumul Fatihah. Baru baca Fatihah. Jangan sampai salah baca. Wa ila hadratin dibilang Abu Bakar aturannya tersebut. Abu Dapur, Abu Dhabi, Abu Janda. Wah, kacau kita jangan. Jangan sampai, tak sampai itu nanti Fatihahnya. Jadi Fatihah yang kedua, itulah Fatihah kepada khusus sahabat. Karena sahabat itu yang paling mulia dari seluruh 10 macam, 10 orang. Tapi dari 10 orang, 4 orang yang paling gacuk-gacuknya. Itulah yang namanya tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Boleh bahasa Indonesia Pak Ustaz? Boleh. Ya Allah, khusus aku hadiahkan Fatihah kepada sahabat-sahabat yang mulia. Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum syai'ulillah Allahumul Fatihah. Dihadiahkan. Baru Fatihah yang ketiga, saudara ain, Bapak Ibu, baru kepada para malaikat-malaikat. Malaikat itu beribu banyaknya, 10 juga yang paling mulia. Dari yang 10, 4 gacuk-gacuknya. Itulah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Wa ila hadratil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Fatihah yang ketiga, saudara hadirin. Baru Fatihah yang keempat, saudara hadirin, kepada seluruh alam ini dan juga syekh-syekh. Ya, di dalam sejarah, sepanjang para ulama yang kebanyakan berpendapat, itu yang menjaga air atau lautan, itulah Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup. Di darat, Nabi Ilyas alaihissalam. Di langit, Nabi Isa alaihissalam. Ya, memang tidak semua orang tahu, kecuali kajian-kajian tasawuf. Jadi kita hadiahkan Fatihah tersebut. Wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nanti satu ketika saya kasih tahu siapa Nabi Khidir itu asli namanya. Awas jangan salah, jangan dihadiahkan tersebut kepada Pak Khidir, nggak nyambung, saudara hadirin. Ya, jadi kalau kita ke laut atau di mana-mana air terjadi sesuatu macam-macam supaya insya Allah air itu tidak membawa mudarat buat kita, itulah nanti dikontakkan setelah terbiasa menghadiahkan Fatihah. Nanti saya ajari caranya, ditepukkan air itu, kontakkan saudara hadirin.
Ya, supaya Allah jaga kita melalui yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Kalau di darat, itulah Nabi Ilyas alaihissalam. Kalau di langit, itulah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian juga lagi khusus kepada syekh-syekh. Setelah Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas, Nabi Isa alaihissalam, wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, thumma ila ruhi waliullah. Pertama, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Siapa? Penguasa daratan ini yang di dalam. Ya, yang di tanah, saudara hadirin. Kalau kita bermain barang antik mau diambil dari bawah, harus dihadiahkan Fatihah kepada Syekh Ali bin Ali Al-Buni. Baru kemudian juga lagi Syekh Ayat Kursi Sayyidi Kandias. Ada 7 wali-waliullah itu, saudara hadirin. Supaya insya Allah penemu pertama mengamalkan tersebut ayat kursi itu sampai jumpa hakikatnya, rahasianya, itulah Syekh Sayyidi Kandias. Syekh Salawat Utsman Al-Falati, Syekh Al-Majadin Al-Karmani, Syekh Doa Nur Buah, doa yang paling ampuh, saudara hadirin. Jarang orang hafal doa Nur Buah itu. Tidak semua orang, kecuali orang-orang ahli hakikat, saudara hadirin. Kalau payah orang mau melahirkan, udah bacakan saja ayat itu, hembuskan ke situ nanti, makrifatkan, suruh sapukan ke bawah, keliling tersebut, insya Allah mudah melahirkan. Kalau anaknya tersebut demam-demam segala macam, bacakan, gampang, saudara hadirin. Itu doa Nur Buah, saudara hadirin, jarang orang tahu. Ya. Kemudian juga lagi, Syekh tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani, ketua seluruh Syekh. Jadi kita hadiahkan, wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, thumma ila ruhi waliullah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Sayyidi Kandias, Syekh Utsman Al-Falati, Syekh Al-Majid Al-Karmani, Syekh Ahmad Dairobi Syafi, Syekh Yasin, Syekh Abdul Wahid Kullu Allah Al-Falaq An-Nas. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, istilah kita ketua umum seluruh syekh itu, saudara hadirin. Ya. Baru Syai'ulillah walahumul Fatihah, dibaca Fatihah yang keempat, saudara hadirin. Inilah supaya hidup ini nanti kemanapun kita Allah yang menjaga. Jadi kadang-kadang orang nanti nengok kita, ih, Bapak itu kok ada satu lagi ya, kok ada 2 dia, itulah dia. Ya. Nanti kalau dikasihnya doa khusus, belajar ilmu gaib, pakailah doa itu, subhanallah. Walaupun doa itu tidak di dalam Al-Quran ada, tidak dalam hadis, tapi tidak keluar pengertiannya dari Al-Quran dan hadis, subhanallah, luar biasa. Ya. Saya kasih tahu biasanya, tapi mau hataman baru saya kasih tahu. Ada doa khusus tidak dikasih manusia biasa, manusia yang luar biasa. Jadi kalau doa itu tidak perlu dihafal, tapi perlu dipraktekkan. Pada saat kita bacakan dan tersebut, misalnya kita mau naik ke podium, tidak semua orang bagus Pak yang mendengarkan ceramah kita. Ya. Apalagi tempat-tempat tertentu kita ceramah. Tanjung Ledong sana Pak, banyak orang petikkan saja, bisa hilang suara itu, saudara hadirin. Di Padang Bolak sana, duduk kita di kartu, itu mau pulang awak, lengket di kartu, saudara hadirin. Ya. Minum kita, baca doa itu, ma'rifatkan, pecah gelas itu, saudara hadirin. Ya. Karena bukan doa manusia biasa. Nah, kita kadang-kadang kepanjangan doa sampai bebuih mulut awak kadang-kadang. Manjur, enggak manjur. Orang mulutnya yang berdoa, hatinya kan enggak berdoa. Itu problemnya. Nah ini Fatihah tersebut yang keempat. Fatihah yang kelima, saudara hadirin, seluruh para syekh-syekh dan seluruh ustadz-ustadz. Summa ila arwahi abaina, kakek-kakek kita, wa ummahatina wa li jaddina wal jaddatina wal ustazina wal masyaikhina wal muallimina wa khususan wali walidayya, orang tua kita, ahlil kuburi minal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Syai'ulillah lahumul Fatihah, baru baca Fatihah yang kelima. Baru yang keenam, saudara hadirin, ini jarang orang juga, saudara, khusus diri yang sebenar diri kita. Karena kita selalu kadang-kadang hadiahkan Fatihah untuk orang, suka kali, bukan salah, boleh, tapi jangan lupa untuk diri sendiri. Karena yang kita hadiahkan Fatihah untuk orang, nggak jelasnya orangnya pun kadang-kadang. Mati kawan tuh, toge-togelnya kawan tuh. Pemain kiu-kiunya kawan tuh. Ya. Tapi untuk diri kita sendiri, lupa, saudara hadirin.
Ada rahasianya Pak Ustadz, ada. Nanti kalau kita amalkan rutin, minimal sekali dalam satu hari, insya Allah nanti sakit jarang. Sakit jarang. Kalaupun sakit nanti, kalau sudah banyak tinggal yang sunat-sunat, tegur Tuhan awak, batuk-batuk, saudara hadirin. Demam-demam. Kalau banyak yang tinggal yang sunat. Karena belajar ilmu tauhid tasawuf, rasakanlah yang sunat itu seperti wajib. Yang wajib itu rasakan. Hadiah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, jangan sampai enggak diambil yang sunat. Jangan sampai enggak diambil yang sunat. Mahal harganya, bukan tanggung. Nanti merugi di padang mahsyar pada saat dihisap, saudara hadirin. Bukan tahu-tahu. Tengok sholat subuh itu bukan main. Sholat sunat subuh aja sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Bukan main-main. Di mana kita cari? Setelah subuh kita tersebut, masuk jam 6:30, sholat Isra. Sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Bayangkan, di mana mau cari? Sholat subuh berjamaah, kata Nabi, sama dengan semalam suntuk sholat. Apa enggak luar biasa? Ya, bukan tanggung-tanggung. Jadi, wa khususon ila diriku yang sebenar diri, az-zahir wal batin, nanti kapan-kapan baru saya sampaikan, karena belum sampai ke sana kajinya. Sebutkanlah nama kita dengan binnya. Nama aslinya belum saya sampaikan. Misalnya, namanya John, karena bapaknya si John, mamanya si Ati, namanya Jonti, misalnya. Ya. Wa khususon diriku yang sebenar diri, az-zahir wal batin, Jonti bin Jontor, misalnya. Al-Fatihah. Nanti ada nama yang sebenarnya. Di mana dulu pernah saya ceramahkan, ya kan? Nama manusia ini Bapak Ibu sudah ada yang sebenarnya sebelum dia menikah. Sama seperti ayam. Ada yang ayam nyegerak bulunya. Ada yang ayam segon, ayam siam, ayam kate, ayam kampung, ayam potong. Coba panggil. Sekali panggil. Kan cuma satu. Kurrrr. Itu panggilannya. Hah? Kalau dipanggil ayam potong, ayam kate, mana dia terge? Itulah sebabnya kalau ada orang minggat nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, disolatkan dia. Dipanggil nama aslinya, hakikatnya, nama zohirnya, itu yang ditabalkan. Kita ini kan dua secara global. Satu zohir, itulah namanya casing jasad. Ada namanya, itu tadi. Satu lagi hakikat, dari dalamnya atau batinnya atau ruhnya. Jadi harus digabungkan dia memang. Harus seperti itu, saudara ini. Makanya nanti kalau mau kita lanjutkan pun Bapak kepada desa, harus didoakan zohir dan batin. Kalau enggak bagus dia. Didoakan zohirnya banyak menyala. Kenapa? Bebini lagi kawan tuh. Bukan tanggung. Ya. Apalagi banyak uang masuk. Berbahaya. Orang masih muda kok Bapak kepala desa, ya kan? Sedangkan yang tua-tua pun, Allah. Ya Allah ya Rabbi, tengah 8 kurang. Kacau kali kita jam. Tadi kurang 10. Ya. Lewat tengah 7 kurang 10, lewat 10. Ini udah 1 jam. Iya 1 jam ya kan. Ya. Bukan apa-apa, nanti lama kali kita. Yang susah panitia, itu masalahnya. Minum kita dulu ya kan. Bismillah. Alhamdulillah, syukurlah. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah Fatihah yang ke-6. Ya. Wa khususon diriku yang sebenar diri. Cuman belum saya sebutkan namanya. Bilang aja seperti itu dulu. Wa khususon diriku yang sebenar diri. Az-zahir wal batin. Sebutlah namanya dengan binnya. Nanti ada nama aslinya saya kasih tahu saudara hadirin. Karena ini tujuannya. Jangan kita suka kali menghadiahkan Fatihah untuk orang. Tapi untuk diri sendiri lupa. Kajian tasawuf yang ada itu. Kadang-kadang yang dihadiahkan Fatihah itu pun ada yang menyala. Ada dulu pernah kawan saya, daerah Kampung Lalang sana. Kawan itu Cina. Cuman di tempat kita tinggalnya. Dia kalau ada bikin-bikin kenduri, istilah tersebut doa-doa, dia suka dengan acara-acara kita tersebut. Memang nasinya, nasi kotak dari restoran lah dibawanya tersebut. Nggak ada yang menyala. Cuman pada saat tersebut, ya seperti tahtim tahlil lah, pakai Fatihah kafian. Jadi kayak mana lah kalian ya nyebutkan Fatihahnya, saya bilang.
Awas salah kaprah saya bilang. Jangan sempat wa khususon ila ruhi APE Al-Fatihah. Wah. Malaikat pun sering tanya, apa ini? Ya. Laku tehna katanya. Gak ngerti aku katanya. Salah. Salah saudara hadirin ya kan? Ya karena senangnya dengan orang kita tahlilan itu senang kali dia. Istilah tahtim tahlil. Jadi asal dia bikin acara, kepingin didoakan, ya dia pun buat. Tapi disuruhnya orang kita. Yang menjadi masalah kan menghadiahkan Fatihah ini kan bermasalah. Ya, bermasalah, salah-salah bisa kita berdosa. Tidak mungkin. Sedangkan tahu kita persis kalau tahu kita persis orang itu yang tak bagus dari dia meninggal, sebenarnya kurang bagus menghadiahkan Fatihah untuk dia. Yang sebenarnya. Walaupun balik pahalanya itu sama kita. Sama Nabi kan nggak perlu Fatihah yang sebenarnya, tapi adab namanya. Salawat itu nggak perlunya itu sebenarnya pada Nabi. Tapi kenapa? Hubungan silaturahmi yang bagus, saudara hadirin. Sebab kata Allah dan Rasulnya ada 4 amalan yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama istighfar. Yang kedua salawat. Yang ketiga la ilaha illallah Muhammad. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah la ilaha sampai habis. Istighfar untuk diri kita. Selawat untuk Muhammad, pembuka jalannya. La ilaha illallah atau ya Allah untuk Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha sampai seterusnya sampai habis. Hamba, pemujian hamba kepada Tuhannya, saudara hadirin. Maka disuruh Allah pagi dan sore. Kapan saja. Nah, ini pun Fatihah ini kalau bisa kita amalkanlah minimal sekali dalam 1 hari 1 malam. Kapan waktunya terserah kita. Yang paling bagus mau tidur. Mau tidur kita tersebut jam-jam 10 mau jam berapa ambil wudhu. Nanti setelah ambil wudhu dengan bagus sempurna sholat sunat wudhu 2 rakaat. Siap sholat sunat wudhu 2 rakaat berdiri lagi sholat sunat tobat 2 rakaat. Siap sholat sunat tobat 2 rakaat, di dalam sujud yang terakhir bertobat dalam hati. Baru naik lagi sholat sunat hajat 2 rakaat. Siap sholat sunat hajat 2 rakaat, barulah baca istighfar, barulah baca Fatihah 7 tuh. Barulah baca Qul huwallahu al-falaq an-nas 7 kali, tutup salat 7 kali. Inilah penghubung kita seluruh alam ini, saudara hadirin. Nanti boleh rasakan. Kalau sudah 40 hari nanti, subhanallah, enak aja badan itu terasa. Ya. Orang segala macam tersebut jamunya entah apa-apa. Kalau kita nggak ada masalah, biasa saja. Mau tidur, udah minum. Ya, air hangat, taruhkan madu 2 sendok. Dah, habis minum. Nanti pagi pun begitu. Kecuali, maaf kata, tak bisa lagi. Datang sama saya, biar saya kasih tahu, saudara hadirin. Loh iya, kita kan bengkel hati, bengkel zahir batin. Ya. Ya, 45 pun. Alah. Nah, itu makanya saya kasih tahu, tidak boleh doakan zohirnya aja, berbahaya. Apalagi masih bagus badannya. Masih sangsi awak, ya kan? Ya. Karena kalau banyak pulus tuh sangat berbahaya. Nggak ada pulus, lebih berbahaya lagi. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Karena waktu kita ini terbatas. Saya berikan tanya jawab 5 menit, saudara hadirin, supaya pas 7:30. Ya. Inilah arti pemahaman beriman kepada malaikat atau rukun iman yang kedua. Banyak orang hafal tapi pahamnya belum tentu, saudara hadirin. Pahamnya belum tentu. Ya pokoknya percaya kepada malaikat, percaya kepada malaikat. Nggak tahu dia, kita manfaatkan malaikat itu. Jadi supaya nanti insya Allah datang pun malaikat untuk menjemput kita. Satu, dia tidak mau menunjukkan siapa dia, bagaimana warnanya atau bagaimana wajahnya. Kenapa? Kurang sopan. Maka nanti mati orang-orang yang beriman dengan benar, yang datang menjemput kita Bapak Ibu yang bagus, seperti wajah kita sendiri yang datang. Itulah yang bagus tuh. Iya, ayo Tuhan nafsul mutmainnah, kata Allah Tuhan. Wahai jiwa yang tenang, ayo siap-siap kita mau berangkat. Mau kemana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan berangkat menuju Tuhanmu pada khuli fi ibadi. Maka kamu sudah digolongkan Allah hamba-hamba Allah yang takwa. Wadakhuli jannati. Kalau nggak percaya, tengok. Terbuka saudara hadirin hijab Allah Subhanahu wa taala. Tengok pahalamu waktu mengaji. Lupa kita saudara hadirin. Tengok pahalamu waktu ngasih lontong, apalagi nasi goreng. Wah, luar biasa lagi. Tengok pahalamu ngasih teh
segala macam, saudara. Tengok pala, nampak kita mau mati itu, saudara. Lupa kita. Inilah surat Yusuf itu istilah dicabut tersebut laksana bagaikan mencabut rambut dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya pun tidak berserak. Subhanallah. Mati kita husnul khatimah. Senyum bibirnya, saudara hadirin. 10 menit, 20 menit setelah kita meninggal, wangi semua, saudara, tempat wangi dia. Kenapa Pak Ustaz? Malaikat yang duluan melayat kita, saudara hadirin. Ya, apa enggak enak? Nanti mayatnya pun, alhamdulillah, gemuknya orangnya, tapi agak ringan dia. Ini kurusnya orang, borat yang tak ampun. Memuakkan, saudara ini. Makan pun sampai 3 sama dia, saudara hadirin. Ya, makan aja kerjanya, ya kan? Ustadz punya pun dilantaknya juga kadang-kadang. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin, karena waktu yang terbatas, ya. Tapi sebenarnya udah lama kali kita ceramah kalau hari ini. Tengah 8 ya kan. Nah insya Allah supaya bulan depan naik kajian kita lagi. Ya, supaya paham saudara hadirin. Oh begini rupanya. Jadi kalau dihadiahkan Fatihah, sholat sunat wudhu, tobat hajat, baru istighfar 7 kali, baru Fatihah, kul, tutup sholawat. Hakikatnya sama kita menghadiahkan pahala seluruh alam ini saudara hadirin. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena manusia ini seolah-olah dia, walaupun dia bukan kita. Ya. Manusia ini hebat Pak. Seolah-olah dia, walaupun dia bukan kita. Ya. Tak ada ubahnya tersebut. Pergi kita satu ketika minjam mobil majikan, mobil bos, beserta dengan supirnya. Pada saat kita pinjam tersebut, kita sudah ada SIM, sudah nyupir. Boleh dibawa kemana-mana. Kan yang namanya supir itu kan seolah-olah supir kita. Kita yang mengatur. Begitulah hakikatnya malaikat Allah itu pun saudara hadirin. Tinggal tersebut kontakkan. Yang penting jangan menyala. Supaya apa? Apa yang kita suruh sesuai dengan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang cari jodoh itu kalau yang mengerti gampang. Gampang. Nggak perlu pikir-pikir kali. Tinggal petik saja. Nggak payah kali. Ya, mudah-mudahan ya inilah. Tapi bukan saya ajarkan ini ya. Nanti menyalah pula bahaya awak ya kan. Ya. Nah ini mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, dan akhir kata mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kalau ada yang mau tanya boleh. Iya, kasihkan. Jangan tidak malu-malu.